Swastiastu. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 Asyur. Di video kali ini kami akan menjelaskan materi terkait narkoba. Penasaran? Yuk simak videonya. Saudara Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau membongkar peredaran 276 kg sabu asal Malaysia. 1 dari 5 tersangka tewas karena melawan petugas saat ditangkap. Pengedar mencoba menyamarkan sabu di bawah tumpukan kelapa di dalam belasan kantong plastik berisi 276 kg sabu. Polisi menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu dan pil ekstasi jaringan Malaysia di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Polisi menyita lebih dari 34 kg sabu dan ribuan butir pil ekstasi. Tahukah kalian apa itu narkoba? Narkotika merupakan zat atau obat yang bersifat alamiah, sintesis maupun semi-sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara itu, Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika adalah zat buatan atau zat yang terbuat dari tanaman yang dapat menimbulkan efek halusinasi dan menurunnya kesadaran, dapat membuat kecanduan. Yuk kita intip sejarah singkat narkoba. Awal adanya narkoba yaitu di Samaria pada tahun 2000 sebelum Masehi yang disebut dengan opium atau candu. Di Indonesia, narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkoba juga memiliki istilah lain yaitu nafsa. Istilah-istilah tadi berpacu kepada obat-obatan yang berbahaya. Menurut pakar kesehatan, narkoba dulu sering digunakan menjadi bius pasien sebelum melakukan operasi dan menjadi obat penyakit-penyakit tertentu. Pada puncak perang Vietnam, hampir di seluruh negara, terutama Amerika Serikat, banyak orang yang menyalahgunakan narkoba sehingga menjadi banyak korban, terutama di Indonesia. Dari hal tersebut, maka Presiden mengeluarkan Instruksi Nomor 6 Tahun 1971 dengan membentuk Badan Koordinasi yang terkenal dengan Bakolak Impres 671, yaitu sebuah badan yang mengordinasikan antar departemen semua kegiatan penanggulangan terhadap berbagai bentuk yang dapat mengancam keamanan negara, yaitu pemalsuan uang, penyelundupan, bahaya narkotika, kenakalan remaja, kegiatan subvertif, dan pengawasan terhadap orang-orang asing. Berdasarkan efek ketergantungannya, narkoba itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah golongan pertama. Golongan pertama adalah narkotika yang memiliki zat adiktif yang sangat kuat dan sangat berbahaya. Contohnya adalah ganja, heroin. Nah, untuk golongan kedua itulah golongan narkotika yang memiliki zat adiktif yang kuat. Nah, biasanya itu digunakan sebagai bahan penelitian dan bahan pengobatan. Contohnya adalah betametodon. Untuk golongan ketiga adalah psikotropika yang memiliki zat adiktif yang sedang. Biasanya itu sangat sering digunakan sebagai bahan pengobatan. Itu contohnya adalah lumampicin. Narkotika jenis alami. Nah, narkotika jenis alami ini contohnya adalah ganja dan heroin. Nah, karena kandungannya itu yang sangat berbahaya, maka zat tersebut tidak diperbolehkan untuk diberikan obat karena mengalami dan bisa berdampak bagi kesehatan kita. Nah, dampak kesehatan kita yang paling fatal itu adalah kematian. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, faktor individu. Faktor individu berasal dari adanya alasan-alasan dari diri sendiri yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba, seperti rasa keingintahuan yang besar tentang apa itu narkoba dan ingin mencoba narkoba tanpa memikirkan dampak apa yang akan ditimbulkan dari hal tersebut. Kemudian rasa ingin bebas untuk bersenang-senang, kemudian keinginan untuk mengikuti gaya atau tren. Dan penyalahgunaan narkoba juga dapat disebabkan karena adanya kesalahpahaman bahwa menggunakan narkoba sekali tidak akan berdampak atau tidak akan menimbulkan rasa kecanduan atau tidak mampunya menghadapi tekanan dari lingkungan maupun kelompok dalam pergaulan
untuk menggunakan narkoba sehingga tidak bisa berkata tidak atau menolak narkoba. Nah, yang kedua adalah faktor lingkungan seperti lingkungan sekolah, rumah, dan lingkungan teman sebaya. Di lingkungan rumah, retaknya hubungan antara ayah dan ibu, kurangnya komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak, dan kurangnya rasa hormat antar keluarga dapat mendorong seseorang untuk melakukan penyalahgunaan narkoba. Kemudian dari lingkungan sekolah, lingkungan sekolah yang kurang disiplin dan lingkungan sekolah yang kurang memberikan kebebasan untuk siswanya berekspresi atau berkarya secara kreatif, dan jika di sekolah dan adanya siswa yang menggunakan narkoba di sekolah tersebut juga dapat menjadi faktor penyebab penyalahgunaan narkoba. Bayangkan, jika dalam sekolah tersebut terdapat salah satu siswa yang menggunakan narkoba, kemudian siswa tersebut mempengaruhi teman-temannya yang lain untuk mencoba apa itu narkoba dan menggunakan narkoba. Tentu itu akan sangat berbahaya. Kemudian dari lingkungan teman sebaya, adanya kebutuhan untuk diterima dalam suatu kelompok merupakan salah satu faktor pendorong penyalahgunaan narkoba. Ada kalanya narkoba merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi para remaja untuk bisa diterima dalam sebuah kelompok pengguna narkoba atau untuk dianggap bahwa mereka itu sudah dewasa. Itulah merupakan faktor dari penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba. Bagaimana sih ciri-ciri pengguna narkoba? Nah, berikut merupakan ciri-ciri pengguna narkoba secara fisik yang perlu diketahui. Yang pertama, si pengguna akan merasa mudah lelah. Yang kedua, si pengguna akan mengalami penurunan berat badan yang drastis. Yang ketiga, mata si pengguna akan memerah. Yang keempat, si pengguna akan mengalami penurunan terkait kebersihan. Yang kelima, si pengguna akan merasa mudah gugup. Yang keenam, si pengguna akan mendapatkan memar atau infeksi akibat penggunaan jarum suntik. Dan yang terakhir, penampilan fisik si pengguna yang tidak terarah. Selain itu, terlihat juga beberapa ciri pengguna narkoba yang berhubungan dengan emosi yang tidak stabil setiap hari. Orang tersebut semakin tergantung secara fisik dan mental pada obat-obatan dan kesulitan mempertahankan sikap yang normal di lingkungan sosialnya. Nah, berikut beberapa ciri pengguna narkoba secara emosional. Yang pertama, terlihat perubahan kepribadian yang drastis. Yang kedua, mengalami perubahan suasana hati yang intens. Yang ketiga, memiliki pemikiran dan penilaian yang terganggu. Yang keempat, alami gejala depresi atau kecemasan. Yang kelima, kehilangan kemampuan untuk mengelola emosi setelah alami pengalaman traumatis. Nah, itulah tadi beberapa ciri pengguna narkoba secara fisik dan secara emosional. Nah, upaya pemerintah dalam menanggulangi kasus narkoba di Indonesia yaitu yang pertama membuat aturan yang ada dalam Undang-Undang Dasar Nomor 35 Tahun 2009, di mana dijelaskan bahwa pengedar dan pecandu narkoba akan dikenai denda atau sanksi pidana penjara, rehabilitasi, serta hukuman mati. Yang kedua yaitu membentuk lembaga untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba yang diberi nama BNN atau Badan Narkotika Nasional. Tugas dari BNN ini yaitu mengoptimalisasi sumber daya dalam penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Yang ketiga itu membuat kampung atau desa bersih, yaitu singkatan dari desa bersih narkoba. Yang keempat, membuat aturan di sekolah ataupun perguruan tinggi, misalnya melakukan razia secara intensif di sekolah ataupun perguruan tinggi. Yang kedua, yaitu memberikan sanksi kepada para siswa jika diketahui para siswa tersebut menggunakan narkoba. Yang terakhir yaitu melakukan kampanye bagi masyarakat luas agar masyarakat menyadari bahwa narkoba itu sangat berbahaya bagi kehidupan kita. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa narkoba itu sangat berbahaya dan dapat menimbulkan kecanduan. Nah, bayangkan apa yang terjadi jika kita yang menggunakan narkoba. Pasti itu akan sangat merugikan kita, terutama untuk masa depan kita. Pasti akan menjadi suram dan pasti itu akan juga dapat berpengaruh kepada masa depan bangsa karena kita itu merupakan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mencegah penyalahgunaan narkoba. Kita bisa mulai dari hal yang kecil, terutama dari diri kita sendiri.
Yang pertama yaitu adalah menciptakan hubungan pertemanan yang baik, seperti kita bisa rajin curhat dengan teman tentang masalah yang kita alami, bisa juga kita sering berkomunikasi dengan teman. Terus juga kita juga bisa melakukan hal-hal positif lain dengan teman kita seperti yoga, jogging, dan lain-lain. Selain itu, komunikasi dengan keluarga juga sangat penting. Kita tidak bisa memendam sendiri masalah kita. Terkadang kita juga harus menceritakan masalah kita kepada orang tua kita agar kita dapat menemukan solusi yang tepat. Dan itu juga merupakan salah satu cara agar meminim kemungkinan kita menggunakan narkoba. Nah, selain itu, kita juga bisa mencegah penyalahgunaan narkoba dengan cara membuat kampanye digital. Nah, di zaman era digital seperti sekarang, banyak sekali berita-berita hoaks mengenai narkoba. Seperti contohnya berita bahwa narkoba itu dapat membuat langsing dan lain-lain. Dan itu sangat-sangat tidak baik karena itu akan dapat menimbulkan kesalahpahaman dan memicu orang-orang untuk mencoba narkoba. Oleh karena itu, dengan adanya video edukasi ini, dengan kampanye ini, kita berharap orang-orang bisa mengetahui dan dapat berpikir jernih bahwa narkoba itu sangat berbahaya. Karena di sini kami juga sedang menjelaskan tentang dampak apa itu narkoba dan apa yang terjadi jika kita menggunakan narkoba. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mencegah penyalahgunaan narkoba. Jika bukan kita, siapa lagi? Karena kitalah adalah generasi penerus bangsa. Bersama Siwan, Be smart generation, say no to drugs.